Ibu saudara yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sore hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Nah, mari sama-sama kita mulai ibadah kita sore hari ini. Boleh bersama kita naikkan pujian kita. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan, mari kita bersukaria. Haleluya. Oh ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu puji Tuhan. Puji Tuhan semesta ini. Dengan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih.
Kami menaikkan pujian dan syukur kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, bersama kami bahwa setiap keberadaan kami di hadapan Engkau. Kami percaya sore hari ini biar kehadiran Tuhan itu yang menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, setiap hari kami melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, dan tidak satu hari pun kami melewati tanpa kebaikan Tuhan. Sebab itu sama-sama di tempat ini kami mau siapkan setiap hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami pulang dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Ini setiap kami mau menaikkan pujian lebih lagi di hadapan Tuhan, dan kami mau beri yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya mari bersama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan dulu bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama. Saya percaya bahwa sepanjang hidup kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Selain itu mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan Tuhan itu baik, Allah itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Amin. Pujian Bapak dan Ibu di nomor 9, kita naikkan pujian ini bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih
Mari kita satukan hati, kita naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa kami datang di hadapan Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini karena Tuhan boleh kumpulkan kami dalam perwil Mangga Besar di tempat ini. Kami mohon Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan berkenan berfirman kepada kami. Kami rindu kami boleh belajar dari firman Tuhan dan kami boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Semakin tahu bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia di mana Tuhan mengutus kami. Kami mau menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu mohon maaf ya, tadi dari rumah duka Ukrida. Ya, lewatin banyak macet, udah nyari-nyari jalan ya. Antrinya masih parah banget ya. Akhirnya bisa juga ya. Di rumah duka Ukrida itu ada cucunya Ibu Susan Ucok ya, lahir itu di dalam perut meninggal, kelilit ya, kelilit plasenta ya. Udah 9 bulan. Sayang banget ya. Jadi tadi dia minta pelayanan, ya udah mendadak ya. Jadi kita saya pikir bisa lah keburu sampai sini ya. Ternyata macet sono, macet sini, udah nyari. Ternyata susah juga ya. Tapi bersyukur akhirnya udah sampai ya. Tadi kata Cimaria, nyetirnya kayak super angkot ya. Belum kan? Udah galak. Kalau nggak galak nggak sampai. Kalau nggak galak nggak sampai. Kalau nggak galak mah. Ya, yuk kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ya. Bisa 1 Korintus pasal yang ke-8. Ini Alkitab masih tangannya kering. Kalau tangannya kering sih soalnya. Ininya tipis banget yang baru. Yang tipis banget. Oke. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya. Ini bacaan kita kemarin nih, salah satunya ya. Saya bacakan sekali lagi buat kita sekalian ya. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Ayat 1 sampai 13 ya. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah,
Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari keempat bacaan itu, bacaan ini saya ambil kenapa? Sebenarnya ngomongin tentang apa sih, tentang makan daging boleh apa enggak? Bukan tentang itu yang terutamanya ya. Itu cuma salah satu kasus yang diangkat terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus ya. Isu yang diangkat adalah makan daging persembahan boleh apa enggak? Gitu kan? Nah, kalau dari bacaan ini Paulus bilang sebenarnya boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada Allah lain kok, cuma ada satu Tuhan ya. Jadi ilah-ilah itu daging dipersembahkan kepada siapapun kita nggak masalah, karena sebenarnya cuma ada satu Tuhan gitu ya. Nah, tetapi ya kita ini sebagai orang Kristen bebas, boleh saja ya. Nah, tetapi kata Paulus, ada orang-orang yang kadang-kadang masih lemah imannya, nggak punya pengetahuan yang utuh seperti itu ya. Mereka yang masih lemah iman itu punya pemahaman seperti apa? Punya pemahaman bahwa kalau makan makanan yang sudah dipersembahkan itu, maka makan makanan itu tuh punya kekuatan supranatural, magic gitu ya. Kalau dulu pernah ketemu satu kasus waktu masih tinggal di Petak Asem di Berok ya, ada satu ama yang suka sembahyang ke Dewi Kuan Yin. Terus dia taruhin buah tuh, kalau cek icapgo kan, buah apel, anggur, apel jeruk. Terus biasanya suka kasih anaknya, suruh makan. Ini makan. Apalagi anaknya misalnya mau ujian, apalagi mau apalah, pokoknya ini makan ini supaya apa? Lulus ujiannya gitu ya. Kalau nggak belajar bakal lulus. Ini kan yang udah punya pengetahuan nih gitu ya. Tapi kalau ada orang-orang yang mungkin tanpa pengetahuan, jadi ini kayak memberi kayak jimat gitu ya. Dan mungkin kalau ada yang lagi sakit tuh kasih minum airnya. Ini air yang dari tepekong gitu ya. Ini nanti bisa menyembuhkan dan seterusnya ya. Ada orang-orang yang masih percaya seperti itu ya. Dan waktu mereka udah kenal Tuhan, nah di jemaat Korintus ini kan memang kebanyakan anggota jemaatnya itu adalah orang-orang yang bertobat baru, bukan dari orang Yahudi, tapi orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa kafir ya, yang tadinya menyembah ilah-ilah, yang tadinya punya keyakinan seperti itu, bahwa kalau mereka persembahkan sesuatu kepada Allah, maka makanan itu akan, kalau mereka makan itu akan mendatangkan kebaikan. Contohnya seperti apa? Contohnya ingat gak kisahnya Daniel? Ya, waktu dia di tempat pembuangan, kan Daniel juga disuruh makan kan? Makanan yang diambil dari punyanya raja. Makanan itu makanan daging-daging dan sebagainya yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya ya, dengan pemikiran bahwa kalau ini makan makanan raja, maka dia juga akan ya mendapat seperti raja mendapat kuasa gitu ya dari ilah-ilah itu, maka orang-orang ini pun akan dapat sesuatu yang lebih baik. Tapi kan Daniel bilang enggak, saya nggak mau makan itu, maunya makan sayur aja gitu. Karena sayur itu yang nggak dipersembahkan ya, dan dia membuktikan bahwa kalau dia bisa pinter dan hebat itu bukan karena makanan yang sudah dipersembahkan yang mereka yakini itu akan bikin mereka pintar dan hebat ya. Jadi makanya Daniel nggak mau makan itu.
bukan karena dia nggak ngiler gitu kan. Kalau dipilihannya sayur rebus sama samcan babi hong, apalagi masakannya Tante Hesti gitu ya, babi cin, wah itu pasti susah sekali ditolaknya gitu kan. Masa mau pilih makan sayur gitu kan. Nah tetapi karena ada keyakinan yang seperti itu, maka Daniel berketetapan hati, saya nggak mau makan. Kalau saya makan nanti mereka tambah yakin dan percaya kalau saya pinter. Tuh betul kan, kamu pinter gara-gara makan makanan yang sudah dipersembahkan gitu ya. Maka dia nggak mau makan. Nah, jadi di tengah-tengah jemaat Korintus itu Paulus bilang sebenarnya kita boleh makan apa aja. Tapi ingat, di antara kamu ada orang-orang yang sudah sampai pada pemahaman itu, ada yang belum. Nah, ada orang-orang Kristen yang sudah sampai pada pemahaman tersebut, ada juga orang-orang Kristen yang masih belum sampai pada pemahaman itu ya. Jangankan bicara tentang sekarang ini kan banyak juga nih diubah ya. Kalau dulu itu berhala-berhala seperti itu, kalau sekarang bahkan kalau ada makan perjamuan kudus, itu pun juga kita kadang punya pemahaman yang berbeda ya. Kalau ada orang-orang yang memakan roti dan air perjamuan itu betul untuk mengingat karya Kristus, tapi ada juga orang-orang yang memberikan satu keyakinan bahwa makan roti dan darah atau anggur itu bisa menyembuhkan, bisa melancarkan usaha dan sebagainya ya. Gimana tahunya? Nah waktu dulu tuh sempat ada satu orang anggota jemaat kita udah lansia, terus dia sakit nggak bisa ke gereja ya. Nah tapi waktu kita datengin perjamuan kudus rumahan, dia bilang dia udah perjamuan. Kenapa? Karena anaknya udah ambilin di gerejanya gitu ya. Dan ambilnya nggak kira-kira ya Bapak Ibu ya, bukan cuma satu, tapi ngambilinnya itu sampai serenceng. Serenceng itu ya, serenceng itu sasetan itu ya kayak kita. Itu serenceng, dia bilang banyak Pendeta Lina tuh buka aja laci saya katanya. Terus saya buka, betul banyak banget ya. Ini anak saya udah ambilin katanya. Jadi supaya saya sehat tiap hari harus perjamuan gitu ya. Beda lagi kan. Padahal kalau kita kan perjamuan ya kita mengerti dan paham. Roti itu ya tetap roti, air anggur itu ya tetap air anggur ya. Yang membuat itu menjadi bermakna bagi kita ketika kita memberi keyakinan bahwa ini adalah lambang dari tubuh Tuhan, darah Tuhan yang terpecah dan tertumpah bagi kita gitu ya. Jadi waktu kita makan kita ingat lagi Tuhan tuh sayang saya, dan itu yang menyembuhkan kita, yang menguatkan kita ya. Bukan kepada ini nih sudah didoain, sudah dijampe-jampe. Itu kan cuma mindahin ya. Kalau dulu jampe-jampenya pakai air yang dibawa ke tepekong gitu kan. Kalau sekarang airnya lebih keren, air anggur sama hosti yang dibawanya nggak ke tepekong di gereja gitu ya. Nah ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita makan itu tiap hari? Boleh aja ya. Boleh nggak sih kalau kita tuh maksudnya mau menghayati itu tiap hari, nggak ada salahnya gitu ya. Nah tetapi kan kita udah dikasih tahu ya maknanya yang benar itu harusnya bagaimana. Jadi mungkin ya bebas aja sih, boleh makan boleh enggak gitu kan. Tapi kalau kita tahu dan kita ngerti, maka kita nggak akan sembarangan seperti itu gitu ya. Nah jadi ada orang-orang kepercayaannya udah baru, tapi konsepnya masih yang lama ya. Nah karena itu kita yang sudah punya pengetahuan harus menolong mereka yang belum nyampe pengetahuannya ya. Yang udah punya pengetahuan jangan bilang apa, makan aja nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa makan aja, nggak ada kok ilah-ilah gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lemah imannya gimana? Nanti mereka jadi tersesat karena kita. Kalau mereka tersesat karena kita, maka kata Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan hidup mereka
yang jadi sesat gara-gara kita, gitu ya. Mereka akan dihukum karena kesesatannya, tapi kita yang jadi penyebabnya juga yang akan kena diperhitungkan sama Tuhan yang gara-gara kamu, gitu ya. Nah, artinya waktu kita punya pengetahuan, nggak boleh sembarangan kita asal hidup dalam kebebasan, ya. Kebebasan kita harus kita terapkan dengan memikirkan juga apa yang orang-orang sudah capai dan belum capai, ya. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah punya pengetahuan, jangan jadi orang yang sok tahu, ya. Lalu merasa nggak apa-apa begini, nggak apa-apa begitu, gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum punya pengetahuan. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang seperti itu, ya kita harus menolong teman-teman kita supaya dia juga punya pengetahuan yang sama dengan kita, gitu ya. Bisa berdiskusi, bisa sama-sama saling tukar pikiran, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tuh tahu dasar pilihannya, ya. Nah, waktu itu di satu rumah anggota jemaat kita, ada yang anaknya udah ke gereja, lalu kemudian satu ke gereja kita, satu ke gereja lain, ya. Lalu kemudian satu kali ada pendeta yang datang ke rumah itu, dan memang papa mamanya belum Kristen. Di depan rumah sudah ada kaca yang ada gambarnya segi 8 itu, ya. Terus waktu dia masuk lagi udah ada meja abu, ya, udah ada ini. Terus tuh pendeta itu langsung, oh ini berhala, terus turunin, harus dibersihin, ya. Dibersihin meja abu ini, harus dibersihin gitu ya. Tinggal orang tuanya yang bengong, ini tamu kenapa beberes di rumah saya, gitu ya. Beberes pakai ngasih tahu dulu nggak ngasih tahu, tidak ngasih pengertian, ya. Karena merasa saya punya pengetahuan, saya tahu, udah pokoknya kamu ikut aja, gitu ya. Dan itu sangat melukai, ya. Kenapa? Ya kamu boleh, kata si tante ini bilang ke anaknya, kamu boleh, mama nggak larang, kamu punya kepercayaan, tapi kamu jangan mengatur apa yang saya percaya. Sebenarnya kalau kita tanya nih, benar nggak yang dia lakukan? Harus diberesin berhala-berhala, harus dibersihin, dibuang, benar. Tapi nggak bisa seenak itu, segampang itu ya. Jadi kita harus apa? Mesti kasih pengetahuan yang sama dulu, yang benar, ya. Nah, itu sebabnya harus ada percakapan, harus ada perbincangan, harus ada pengertian. Kalau pengetahuannya udah sama, baru bisa lakukan tindakan, dan itu pun harus berdasarkan apa? Kerelaan, ya. Sampai orang-orang itu mungkin akan berkata, yaudah nih saya serahkan deh, ya. Nah, ama yang di Berok itu tuh waktu dia akhirnya udah percaya sama Tuhan, dia udah nggak suruh anak-anaknya makan makanan itu lagi, terus malah dia sendiri akhirnya bilang, nih nggak mau lagi ngurusin sembayangan ini, patung ini gimana caranya? Ya kita doain. Terus akhirnya bisa 2, ya udah ini kita hancurin, kita bakar, hancurin, atau atau bisa juga ya udah ada ya dibalikin, dari mana itu berasal dipulangin, gitu ya. Akhirnya dia pilih dikembalikan, dipulangin, ya. Dengan rela hati, dia sendiri yang berinisiatif untuk melakukan itu. Nah, kalau kayak gitu kan enak, ya. Maksudnya jadi kenapa dia lakukan itu, bersih-bersih rumahnya sendiri, karena dia juga akhirnya punya pengetahuan. Nah, di sini yang mau kita sama-sama belajar dan soroti adalah Bapak Ibu kita yang sudah punya pengetahuan tentang kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab, kita kadang suka nggak sabaran dengan orang-orang lain yang belum punya pengetahuan yang sama dengan kita, ya. Nah, kalau kita mau mereka berubah, ya kita harus mulai dengan pelan-pelan, kasih tahu apa yang kita tahu, ya. Itu yang kita sebut kalau di gereja tuh kita dipanggil untuk
bersaksi, ya. Bersaksi itu mula-mula tidak bicara tentang bahwa orang yang mendengar kesaksian kita harus jadi orang Kristen seperti kita, ya. Bukan langsung seperti itu. Tapi paling tidak mereka bisa mulai dengan apa? Mereka tahu kenapa kita percaya, ya. Siapa yang kita percaya dan kenapa kita percaya, ya. Nah, kalau mereka udah tahu, mereka bisa mengerti, mereka bisa memaklumi. Lalu ketika kita mulai memperkenalkan dan menyatakan, itu nanti akan lebih mudah karena udah ada pengertian, ya. Nanti akan lebih mudah masuknya, ya. Dan sampai akhirnya nanti orang-orang itu mungkin akan bisa mengambil keputusan sendiri, membuat pilihan, ya. Kalau belum ada pengertian, jangan sembarangan. Jangan sampai pengetahuan kita bikin orang lain jadi sakit hati, terus kemudian hidup kita jadi sandungan, ya kan? Jadi batu sandungan. Beberapa hari yang lalu ketemu sama satu jemaat, dia bilang, "Bu, saya mau kesaksian," kata dia. "Adik saya tuh dulu suami istri paling nggak mau ke gereja. Anaknya ke gereja dia udah bilang, kamu aja yang ke gereja, papa mama mah tetap Buddha," kata dia gitu ya. Akhirnya oke. Lalu kemudian satu kali anaknya ini menikah, dan menikah sama orang Kristen. Dia orang Tionghoa, menantunya ini orang Kristen non Tionghoa, ya. Udah minusnya banyak tuh. Satu Kristen, dua bukan Tionghoa. Jadi udah minus 2 gitu ya. Tapi ternyata menantu itu baik banget gitu ya. Yang Kristen, yang bukan Tionghoa itu baiknya luar biasa. Sampai ini mama sama papa mertua nggak diajak ke gereja, nggak disuruh-suruh ke gereja, minta ikut sendiri. Papa mama mau ikut dong ke gereja katanya ya. Nggak disuruh dorong-dorong, ayo mah baptis. Bilang sendiri mau dibaptis. Kenapa? Karena ngelihat menantunya, karena menantunya suka kasih tahu ya hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan itu bukan cuma kata-kata, tetapi sesuatu yang memang dihidupi, ya, hingga itu menjadi sebuah kesaksian dan membuat dia yang nggak percaya jadi mau percaya, ya. Ketika kita punya pengetahuan itu tidak kita gunakan dengan sembarangan. Sok tahu gitu ya, sok bener, sok pinter, tapi kita berusaha untuk menghidupi kebenaran yang kita tahu. Itu menolong kita untuk bisa bersaksi dengan benar, ya. Nah, tapi kemudian ada juga cerita yang lain, ya. Ini udah mau dapat menantu Kristen, ini orang Kristen, calon menantunya Kristen. Seneng nggak orang Kristen punya calon menantu Kristen? Seneng dong gitu ya. Tapi kemudian ternyata didapatinya calon menantu yang Kristen ini materainya luar biasa, ya. Kalau mau nikah mesti punya rumah di daerah ini, ya, mesti punya mobil. Kalau mau nikah mesti ada dana untuk pernikahannya itu minimal 500 juta. Anak muda zaman sekarang, ya kan? Kalau yang bukannya anak konglomerat gitu kan, itu langsung dengan kerja mereka sendiri untuk punya uang 500 juta itu nggak gampang, ya. Nah, jadi akhirnya ini kok materi banget ya, udah diikutin, udah ada rumah, udah ada ini, terus makin banyak tuntutannya. Sampai akhirnya dia bilang apa? Terakhir nggak jadi. Dia bilang emang si anak saya jadi stres. Tapi yang lebih menyakitkan itu, bilang ya, saya sampai malu jadi orang Kristen, kata dia. Kayaknya hampir saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang udah papa mamanya Kristen, kakek neneknya Kristen, dianya Kristen, kok hidupnya kayak gitu. Nah, ini orang yang punya mungkin pengetahuan, punya pengenalan, tapi pengetahuan dan pengenalan yang dia miliki tentang iman Kristen itu tidak dia hidupi. Hidupnya tetap yang ngikut dunia,
Kan anak-anak zaman sekarang gitu kan, maunya kebanyakan nonton Korea ya. Kalau maunya kalau nikah ketemunya sama sama presdir gitu kan. Cerita-ceritanya kan kebanyakan kan apa? Orang miskin menikahnya sama orang kaya yang langsung punya gitu ya. Dan itu meracuni cara pandang dunia yang materialistis gitu ya. Itu banyak orang nggak mau, susah. Bahkan mungkin di remaja kita, di pemuda kita ya, kalau misalkan ini kenapa sih ada ini yang udah jomblo, ini juga jomblo, ada cewek jomblo, ada cowok jomblo gitu misalnya ya, kok nggak bisa nyambung gitu ya. Wah, susah katanya ya. Susahnya apa? Susah kenapa? Nanti kalau nikah sama dia tuh susah. Ngapain saya nikah cuma untuk jadi susah? Daripada saya menikah susah, mendingan jomblo aja, gitu kan? Saya bisa kerja kok, bisa ngatur sendiri dan sebagainya ya. Padahal ya, nggak salah juga sih. ya, nggak salah juga, boleh juga kalau memang itu jadi pilihan hidupnya, gitu. Kerjanya tidak tinggi. Pak kawin namanya bokeh. Saya juga kagak mau. Jomblo aja. Oke lah. Iya benar ya. Capek ada begitu mas. Kita loh minta saya. Keselan. Sampai batuk. Kalau dapat pangeran Brunei sih nggak nolak ya. Pangeran Brunei juga matanya nggak buta kali. Nggak mungkin loh. Orang kaya konglomerat, dia mau cari mantu yang miskin. No. Bohong. Bandeng ketemu bandeng. Iya. Nggak mungkin bandeng mau kawin sama teri. Ya. Makan. Jangan ngimpi. Itu cuma ada di seri Korea. Seri Korea film. Di seri sinetron. Kenyataannya nggak mungkin lah. Kenyataannya nggak. Ya asli anaknya kawin namanya Ya. bokeh. Nah, cuma memang kadang-kadang ada orang-orang yang memang ya udah start awalnya kamu nggak punya, saya nggak punya, tapi kemudian Boleh berjuang bersama-sama, ya kan? Itu kan sama bisa. nol, oke. Hal ini Itu maunya banyak orang langsung apa? pengen kaya, Langsung pengen kaya, langsung maunya jadi gitu ya. Ya itu nggak akan ada di dunia realita yang sesungguhnya itu kayak Tante Hesti bilang nggak akan ada yang kayak gitu ya. Mungkin ada, situ pun mungkin 1 banding sekian ya. Itu nyarinya susah banget. coba lihat Nah, aja Mayora, mantu-mantunya kapal api. Yang punya apa? Dia mana mau, yang punya kapal aja dia kagak mau kali. kapalnya nggak ada apinya tadi. Iya, nggak ada apinya. Nah, jadi itu kan ada orang Kristen, tapi sikap hidupnya masih matre. Lalu kemudian dalam banyak hal tidak bisa menghargai orang lain. Lalu kemudian yang terjadi menjadi batu sandungan. Mungkin dia punya pengetahuan, dia pikir ya kan anak Tuhan tuh harus kaya, harus sukses gitu ya. Tapi pada faktanya ya kita nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa sukses kalau kita Nggak berusaha, nggak kerja Ya. keras. Jadi jangan mimpi gitu yang ngarepin orang yang kerja, kita yang nuntut doang. Itu akan menjadi batu sandungan ya. Nah, jadi di sini kita belajar apa? Hidup kita dengan segala pengetahuan yang kita miliki di dalam Tuhan, ya mungkin kita memang bebas. Ya, kita mungkin memang bisa memilih, dan itu terserah kita. Karena kita punya pengetahuan, kita harus bertanggung jawab sendiri. Tetapi biarlah pengetahuan kita itu kita terapkan dengan benar, ya, dengan melihat juga orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, supaya jangan sampai hidup kita dengan pengetahuan kita itu lalu kita malah jadi batu sandungan, ya kan? Jadi dicela, kamu nggak tahu diri aja, gitu kan? Udah ini kamu sendiri bukan orang kaya, kamu maunya Cari yang kaya, kaya. yang kaya
lihat gitu kan, terus peres orang sampai sebegitunya gitu kan. Ketika dia nggak bisa memenuhi, terus dengan enaknya ya udah gitu. Ya waktu dibilang akhirnya nggak jadi nikah, saya sih bilang ya tante berarti Tuhan masih sayang banget sama tante dan anak tante gitu ya, karena kita nggak tahu akan ada kesusahan sebanyak apa lagi kalau misalkan itu sampai jadi ya. Nah, yang mau kita katakan adalah bahwa ada orang-orang Kristen yang hidupnya jadi batu sandungan sehingga menghalangi orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang dengan pengetahuannya, dengan perubahannya, dengan pembaruan hidupnya, dia justru dapat menjadi saksi Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nih di sini, kan kita semua udah lama nih jadi orang Kristen, ya. Kira-kira kita jadi orang Kristen yang mau jadi batu sandungan, atau yang mau jadi berkat, yang bisa bawa orang datang pada Kristus? Pasti kita bilang mau jadi berkat, mau bisa jadi cara Tuhan pakai kita untuk bisa bawa orang datang kepada Kristus. Kalau begitu, maka pengetahuan kita jangan cuma berhenti sampai level saya tahu, tapi harus diimbangi dengan hati kita yang boleh diubah. Ya, pengetahuan itu harus mengubah kita. Jangan sampai gara-gara kita yang punya pengetahuan, lalu kemudian orang jadi batu tersandung karena sikap hidup kita yang nggak memperhatikan dan nggak peduli sama mereka. Ya, itu yang Paulus mau bilang. Prinsipnya Paulus, dia bilang apa? Kalau daging itu jadi batu sandungan, aku nggak akan pernah makan daging lagi, gitu ya. Artinya, apa yang bisa jadi batu sandungan itu, dia katakan dia nggak akan mau lakukan. Nah, mestinya kita juga seperti itu ya, supaya kita bisa jadi orang Kristen yang setiap minggu tuh seperti pengutusan kita, diutus untuk jadi apa? Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, gitu kan? Kita benar-benar hidupi jadi saksi Kristus. Amin. Dengan pengetahuan kita yang membawa perubahan di hidup kita, yang tahu bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan benar, ya, yang tahu bagaimana kita bertutur kata dengan mereka, menyampaikan opini kita, pendapat kita, sikap kita, supaya kita nggak jadi batu sandungan, ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tolong kami untuk bisa memiliki pengetahuan, pengenalan akan kebenaran di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja, tempat kami bersekutu, yang boleh mengajar kami kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui seminar-seminar, melalui kelompok-kelompok tumbuh bersama, melalui renungan-renungan, khotbah-khotbah yang disampaikan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami orang-orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan ini boleh benar-benar tidak hanya punya pengetahuan, tetapi kami boleh hidup di dalam pengetahuan itu dengan benar, sehingga hidup kami bisa diubah menjadi berkat dan terus bisa Tuhan pakai. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Ketika kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, biarlah Tuhan ingatkan kami bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan ubah kami, Tuhan lengkapi kami dengan apa yang kami perlu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Lina, semua diberkati malam hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari mungkin kita dengarkan warta dulu kali ya, Bu ya. Boleh, saya minta Ibu Eli. Ya, terus saja. Iya, terima kasih. Imlek katanya tahun depan. Tahun depan Imlek, enggak bulan depan maksudnya. Iya, teman-teman. Puji Tuhan kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi acara hari ini adalah kita mau merayakan HUT
yang berulang tahun pada bulan Januari, ada 4 orang. Oh iya, ingat. Jadi ada Ko Yusuf, Walaupun udah terlambat. ada Ida, ada Diana, dan ada Yoga. Pemain organ kita, oh mantap. Bawa kado apa? Bawa kado nggak? Kado dari Oh gitu. akhirnya feelingnya. Iya, baik. Ada satu lagi permainan kita untuk yang berulang tahun, yaitu persembahan dari ibu terkasih kita, Ibu Marjanti, yaitu kita akan memainkan serok uang. Mantap kan, mantap ya. Buat yang Ulang tahun dulu ya. Ada 4 orang yang berulang tahun. Kemudian kita utamakan dulu untuk anak-anak kali ya, yang Boleh. sampai absen. Pokoknya aku ikut. Iya boleh. Ada JJ, iya ntar ada JJ. Oke, jadi dia semangat ya. Setelah itu baru nanti kita waktu ini ya, tapi hanya 10 detik per orang, 10 detik ya. Jadi bisa berganti-gantian. Oke. Ya, oke siap. Begitu aja sih pengumuman. Kemudian nanti pengumuman yang selanjutnya itu kita akan mengadakan Cap Gome di tanggal 22 Februari yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Deborah. Juga kita akan mungkin nanti ada rencana untuk kita makan meja. Siapa yang kuat makan meja? Makan mejanya keras, tapi makanan yang di atas makanannya yang kita makan gitu ya. Nanti kita akan sharing lagi di grup bagaimana caranya dan berapa mungkin yang kita akan share gitu ya. Buat teman-teman semuanya, karena kita ada uang kas sebagian, jadi mungkin kita nggak terlalu besar lah pengeluaran kita. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih. Kita nanti akan doa syafaat atau gimana? Kita minta doa syafaat oleh Pendeta Lina ya. Kita akan mendoakan untuk keluarganya, terutama untuk Meita dan mamanya yang baru saja kehilangan adik tercinta. Mereka cuma bertiga karena sudah ditinggal papanya. Sekarang adik tercintanya yang baru berumur 27 tahun. 28. Christian ya 27 dan 28. Jadi kita akan doakan untuk keluarga Meta dan keluarga yang bocor. Silakan Pendeta Lina untuk sekalian doa makan kali ya. Doa makan. Games dulu kan. Kita akan doa makan sekalian. Doa dulu. Iya, doa dulu. Sekalian aja. Permainan. Setelah doa ya Cia. Oh ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di bulan Januari ini. Untuk Dr. Gigi Yusuf, untuk Ibu Ida, istrinya, dan juga untuk Benis kami, Pak Yoke. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Mereka boleh berjumpa dengan hari lahir mereka, dan mereka boleh tetap Tuhan jaga dan Tuhan pelihara dengan kesehatan, kekuatan tubuh yang cukup, sekalipun usia mereka bertambah. Tapi Tuhan, Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka. Bahkan mereka semua sampai hari ini masih tetap terus melayani Tuhan. Kami percaya itu adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan tetap terus pimpin serta hidup mereka, dan kiranya Engkau juga yang boleh mencurahkan semua berkat-Mu yang baik kepada mereka, kesehatan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Bapak, kami saat ini mau berdoa mengingat untuk dua keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ucok Kristiawan. Tuhan, Engkau tahu betapa hancur hatinya ketika cucu pertama dari anak ketiganya ini tidak sempat terlahir dengan selamat. Tuhan yang tahu rasa kehilangan mereka.
Biarlah Tuhan yang boleh berikan kekuatan dan penghiburan yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Khususnya untuk Irving, anaknya Pak Ucok, dan juga Cindy, istrinya. Tuhan, tolong mereka untuk melewati masa duka ini. Berkati Cindy dalam pemulihan kesehatannya pasca operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang sudah tidak bernyawa lagi. Mohon Tuhan tolong, Tuhan berkati pemulihan Cindy secara fisik maupun juga secara psikisnya ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati juga untuk Bu Sri dan juga Meta yang tadi pagi Engkau juga panggil pulang anaknya laki-laki Christian, Tuhan, dengan cara yang begitu cepat dan mendadak. Tuhan sendiri yang boleh berikan kekuatan penghiburan. Tuhan berkati untuk rencana besok pagi jenazah Chris akan dibawa untuk dimakamkan di Pati, Jawa Tengah. Tuhan yang boleh sertai sehingga perjalanan bisa berjalan dengan lancar dan seluruh proses untuk pemakaman juga berjalan dengan lancar. Mohon Tuhan yang hadir mendampingi Bu Sri dan Meta sehingga bisa melewati juga masa-masa duka dan kehilangan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Tante Varianti yang boleh menyediakan rumahnya di tempat ini untuk menjadi tempat kami berkumpul, dan kami bersyukur juga setiap kami yang boleh Tuhan tarik untuk datang di tengah-tengah perkumpulan persekutuan di tempat ini. Tuhan, berkatilah pertemuan-pertemuan kami untuk bisa menjadi pertemuan yang mendatangkan sukacita dan membangun hidup kami. Terima kasih untuk kami yang jauh maupun yang dekat yang sudah Tuhan hantar dan Tuhan persatukan dalam persekutuan ini. Tuhan sendiri yang berkenan terus menuntun dan membimbing kami, dan khususnya juga mencurahkan berkat-Mu bagi keluarga Ibu Varianti, sehingga sungguh Tuhan sepanjang waktu yang masih Tuhan karuniakan, biarlah Tante Varianti terus juga membuka rumahnya untuk bisa menjadi tempat di mana kami boleh datang berdoa dan memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami doakan. Biarlah Tuhan juga yang tolong kami jika ada di antara kami yang sedang sakit ataupun juga sedang bergumul dengan satu masalah. Tuhan yang tahu kondisi kami, Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat makanan juga yang boleh Tuhan cukupkan dan sediakan bagi kami. Pakailah itu semua menjadi kesehatan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami naikkan seluruh doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Selamat malam Bapak dan Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mau nyanyi ulang tahun dulu. Oh iya, silakan. Yang berulang tahun. Yang mainnya dulu katanya mau main apa? Bentar, permainan bisa nih. Habis ini makan. Tidak, saya masih lama. Bapak yang berulang tahun boleh maju ke depan. Iya, seperti ada. Birthday to you. Memanjangi tangan
Yuk senyum ya. Oke. Ya, senyum. Senyum. Satu. Salam 5 jari. Ya, Dah. 1, 2, dan 3 tidak boleh. Oh iya. Dilaporin loh. Amin juga jangan pakai amen. 5 jari aja. Oke. Simbolik aja ini karena pemain musik kita jadi khusus untuk pemain musik ya. Khusus. Duluan ya, duluan pemain musik. Lainnya udah dimengerti. Karena ini ada pelayan musik yang khusus, jadi dapat hadiahnya khusus. Ya. Dok lihat dulu itu kameranya. Ya, Foto dulu, tunggu. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Masih ada mainan lagi. Tanggung. Ya, ya. Rombongan. Serahkan dulu. Biar ada foto. Di foto dong, di foto biar buat dokumentasi. Foto. Foto. Makasih Bu. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Senyum ke kamera Pak. Nah, oke Pak Yoga. Ya. Ini kamera masih jalan Bu. Udah, jangan disuruh jahit terus deh mah. Oke. Bu Eri, kita sediakan perjamuan khas dulu. Kita boleh makan. Setelah habis makan, baru nanti mejanya dibereskan, baru kita main sel uang. Oke. Jadi makan ya, silakan makan. Jangan, jangan. Belum ada nasi. Oh, nasinya belum. Ya, saya suruh istri saya pergi beli nasi. Kalau makan babi cin nggak ada nasi, tuh makan apa? Ada apa? Ada gado. Ada babi. Ada babi. Nggak bisa. Ada babi. Nggak bisa. Sudah main dulu. Kalau gitu kita main dulu ya. Kita main dulu aja. Ya. Oke, kita mainnya di sini aja kali ya. Di meja sini. Kalau babi cin nih. Di sini apa di bawah? Di bawah aja. Di bawah aja. Tapi kalau Yusuf nggak bisa nyerok. Kalau Yusuf nggak bisa nyerok ke bawah. Ya kok ya. Nggak bisa ya kalau di bawah ya. Kita di meja aja ya. Meja ini aja tolong diberesin. Ayo kalau mau. Ya. Di sini yang Ya. duduk, kitanya berdiri.